alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam kini awak bisa bertamu melanjutkan kajian Sanjo tentang hubungan Islam di adat Minangkabau atau sejarah Islam di Minangkabau. Dalam pengajian sebelumnya awak bahas kemunduran Islam di Minangkabau. Dan malam kini awak bercerita tentang masa depan Islam di Minangkabau. Awak caliak kini baca berita, banyak berita-berita yang membuat awak tak percaya, tapi itu terjadi. Tentang kerusakan masyarakat Minangkabau. Beberapa hari yang lewat, kalau ada berita tentang asusila, banyaknya pelacur-pelacur, orang-orang berzina di Minangkabau. Tidak hanya di kota-kota seperti Padang, sampai ke kampung-kampung, kalau buat basuang, ke pelosok-pelosok. Banyak orang berzina. Dituju narkoba, yang tertangkap narkoba di Pasaman 6 kilo, sekian kilo. Dan itu yang baru-baru di bulan puasa. Pola di bulan-bulan sebelumnya, sadonya menggambarkan baru saatnya Minangkabau, baru saatnya Islam di negari awak. Sebelum Ramadan di Padang, 6 orang padusi umur SMP, kerajonnya lah menjual badannya 300-200 ribu dijualnya kehormatannya. Tak orang luar dan tak orang negari orang awak, tak surang, tak berdua, barang 6 orang tertangkap di Padang. Itulah gambaran rusaknya Minangkabau. Kemudian di sisi lain awak caliak di marusak awak. Dulu Minang terkenal gudang ulama. Tokoh-tokoh Minang dilahirkan dari pendidikan surau. Tapi kini pendidikan surau lah hilang. Bahkan masjid-masjid, musala-musala di pelosok-pelosok kampung lah banyak yang tinggal. Kalau awak berjalan dari Padang, dari bandara, tarik ke Pariaman, tarik ke Lubuk Basuang, ke Pasaman, ke Talu, ke Panti, tarik ke Bukit Tinggi, masuk ke Kumpuah. Bara banyaknya musajid-musajid yang lah tinggal. Musala-musala yang nak diaktifkan lagi. Banyak. Ya, robohnya surau kami. Langang. Dan musajid-musajid itu megah. Bangun oleh perantau. Karena bukanya pas sembahyang Jumat. Dan kadang payah ke pelosok ceramah, ditanya di situ bila ada pengajian psikopak. Lah bertahun tak ada ustaz. Di pelosok-pelosok. Tapi kalau ke arah kota awak mencari, musajid-musajid itu dalam 10 tahun terakhir semakin ramai. Semakin banyak kajian-kajian, pengajian-pengajian, rumah-rumah tahfiz. Tapi itu di kota, tak ada merata. Ya, masjid yang lengang. Dari generasi muda, dari anak-anak. Itu salah satu permasalahan awak. Di samping kerusakan moral, banyaknya pergaulan bebas, banyaknya narkoba. Begitu juga dalam rumah tangga yang aja dibahas, disampaikan oleh Bu Ebia dalam ceramah. Perceraian itu sangat banyak di kampung awak di Minang, orang bercerai. Ya, dalam sehari itu barangkali ada 5-10 orang cerai di Sumbar. Itu kenyataan kondisi negeri awak kini. Dan kalau ikut tidak ada perubahan yang begitu tampak di tengah-tengah masyarakat dalam masalah dakwah, wah khawatir Minangkabau makin lama makin hilang dari tuahnya. Adat basandi sarak basandi kitabullah hanya kadang disabui-sabui saja. Adat nan qawi sarak nan lazim. Sarak balindu ngadat nan bapaneh. Itu disabui.
dalam setiap upacara-upacara, sepatah kata dari pejabat, setiap pertemuan. Tapi di kampung-kampung terjadilah apa yang awak sampaikan tadi. Masyarakat itu semakin rusak, semakin jauh dari tuntunan agama. Di rumah tangga, ya, perceraian semakin banyak, narkoba, susila. Kalau awak nak manggari, nak membuat terobosan dalam dakwah, awak khawatir ya kampung awak ko makin lama makin jaya, makin habis. Kau dengan adanya musibah kini kau harus mendorong awak untuk muhasabah, memeriksa diri awak, bah kondisi negeri awak. Dan untuk memperbaiki tentu awak sendiri tak mungkin orang luar. Dosa nak sedang pandangan rahimakumullah. Maka untuk menguatkan Islam di Minangkabau, takkan padam Islam di Minangkabau, ada beberapa langkah yang harus awak lakukan selaku orang Minang, selaku tokoh masyarakat dan secara masyarakat Minang secara umumnya. Yang pertama, awak di Minang harus melahirkan para ulama balik. Awak ceritakan dalam pertemuan sebelumnya, dulu anak-anak Minang tu banyak beraja ke madrasah ke pesantren. Dan kini pesantren-pesantren yang banyak sebelum kemerdekaan tahun 60-an, 70-an itulah hilang satu persatu. Tidak bara yang tinggal lagi. Muhammadiyah dulu yang punya sekian ratus lembaga pendidikan, Tawalib yang punya sekian cabang, Perti yang punya sekian ratus sekolah di hampir tiap-tiap negari tua di Minangkabau, kini tidak bara yang tinggal lagi. Madrasah-madrasah itulah semakin berkurang. Dan seiring dengan itu jumlah-jumlah buya-buya di nagari pun semakin kurang. Ulama-ulama untuk di kampung makin susah mencarinya. Dulu yang khutbah di kampung itu ya buya yang ada di kampung yang tinggal di nagari. Paham juga nanti jadi di nagari. Tapi kini sebagian kampung karena ya khutbah itu banyak orang luar. Karena tidak ada orang kampung lah. Bagus, tidak salah orang luar datang ceramah. Tapi yang paham tu kondisi kampung awak, bah kehidupan beragama di kampung awak, tentu buya nanggadang di kampung tu, yang bergaul di masyarakat kampung tu sehari-hari. Ya. Barabana hebat-hebat ustaz tu datang ceramah, ustaz-ustaz kondang wa undang ke kampung awak, tapi yang akan menyelesaikan karuah di kampung awak, yang paham di kondisi sebenar di kampung awak, ya buya orang awak yang tinggal semua jo awak, sakit sanang semua dirasoi. Orang Minang dulu santiang hebat kuat beragamanya, jadi lautan ilmu Minangkabau karena ulama itu banyak di Minangkabau. Dan kini ko mulai yang kurang. Di pelosok-pelosok kampung itu kadang yang kabah khutbah tidak ada orang, karena itu saya khutbah terus. Jadi awak masuk ke sebuah daerah, tidak awak sabuin namanya. Orang cerita, siko pernah orang tidak sembahyang Jumat Ustaz. Dan itu tidak dua daerah lah, di banyak daerah orang melapor tidak ada Jumat. Batu khatib tidak tiba. Yang pandai jadi khatib di kampung tu surang itu lah, kadangnya sakit, kadangnya ada keperluan. Dan kadang khutbah di kampung itu sekedar membaca khutbah saja, membaca buku. Saya baca khutbah kini, jadi saya yang pandai baca, mereka kata mimbar. Kau tak jadi di pelosok-pelosok kampung di daerah awak. Jadi kalau awak ingin mempertahankan Islam balik di Minangkabau, memajukan Islam di Minangkabau, awak harus melahirkan buya-buya kampung. Awak harus kembali melahirkan para ulama. Sejak bila ulama langka di Minangkabau? Waktu Buya Hamka masih hidup, kalau datang Buya Zaz dari Padang ke rumah beliau di Jakarta, cerita beliau berdualah tentang kelangkaan ulama itu sama waktu Buya Hamka masih hidup. Tentang kelangkaan ulama di Minang lah terasuk di Buya Hamka je ulama-ulama generasi beliau tahun 80-an. Lebih ulama di kampung awak tahun 80-an. Kini dah tahun 2020, 30 tahun kemudian tentu tambah habis. Makanya tidak salah mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyebut tentang kelangkaan ulama di Minangkabau. Ulama-ulama yang berada di pelosok-pelosok nagari, itu yang awak maksud.
Tak akan maju Minangkabau tanpa kehadiran para ulama. Dan di awal-awal pertemuan awak dulu awak sampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maju mundurnya dakwah di sebuah negari tergantung ke ulama yang tinggal di situ. Tanpa ulama tak mungkin Islam itu maju. Itu PR pertama awak. Awak kalau bisa tiuk negari itu dah lahirkan ulama. Di kader orang yang akan jadi buya di kampung. Maka alhamdulillah kini ko sebagian negari lah membawa ke arah itu. Ya, asal ada orang kampung mau sekolah agama, mau sekolah pesantren dibantu, didorong agarnya semangat agar tetap sekolah agama. Bisa jadi buya, jadi ustaz, bisa khutbah di kampung, bisa ceramah di kampung. Wah, tidaklah menuntut terlampau tinggi ulama tu harus hafiz Quran 30 juz, harus menguasai sekian ribu hadis. Cukup di kampung awak tu ada 2-3 orang yang bisa khutbah Jumat, lebih dari itu bisa baca kitab tu alhamdulillah, tapi maraton di seluruh daerah di Minangkabau. Kau yang pertama, untuk masa depan Islam di Minangkabau, orang Minang perlu peduli terhadap kehadiran para ulama. Tiap negari harus berfikir bahas supaya lahir ulama di negarinya. Yang kedua, yang perlu awak lakukan di Minang untuk mempertahankan Islam adalah memperkuat lembaga-lembaga pendidikan. Sekaligus memperbanyak. Kalau awak yang biasa di kota, MDA atau TPA itulah biasa, awak lah rancak jalannya. Kalau ada kurikulumnya, guru-gurunya pun lah ada, lah bisa lo diseleksi gurunya lah ada, lo sudah tahfiz. Tapi di kampung-kampung, banyak kampung yang alun-alun MDA yang ajarnya sampai mengaji TPA. 2 tahun, 3 tahun baru pandai mengaji. Dengan segala permasalahannya, guru yang acok bertukar, acok berganti. Tambah honor yang seketik. Kadang honor guru ngaji, orangnya bayar jauh baris je baru. Aduh. Bayar jauh baris, sasuke, jauh padi. Nah, kalau berdua kurang lo. Itu kondisi guru MDA di kampung-kampung. Kadang di siko harus lawak bijaksana. Guru MDA di kampung awak gaji 300 sebulan. Setahun 3 juta, 10 tahun 30 juta. 10 tahunnya madoi orang kampung maja anak awak mengaji sembahyang bodoh. Segitu penghargaan materi awak ke guru-guru MDA di sudut-sudut negari. Ya, kadang-kadang di kota untuk mengundang dai-dai kondang itu sekali undang tu 30 juta, 50 juta. Sebulan tu mau 10 orang ustaz kondang datang dari Jakarta, habis itu 300 juta. Nah, di situ perlu kebijaksanaan awak. Ada kesenjangan. Bukan salah membawa ustaz kondang itu rancak juga. Ya, tapi pemerataan, kebijaksanaan donatur. Perhatian awak kam masuk Islam di kampung awak, itu yang ingin awak sampaikan. Jadi lembaga-lembaga pendidikan Islam itu perlu dikuatkan. Mulai dari MDA di kampung harus bagus. Harus jalih kurikulumnya, harus jalih programnya, jalih gurunya, jalih manajemen. Dan ini kau buat tujukan ke kampung-kampung. Karena kalau di kota biasanya alhamdulillah itu bagus. Selesai di MDA, Sanawiyah. Pesantren untuk tamat SD itu perlu ada. Labara banyaknya orang sudah tahfiz tinggi SD. Cuma karena melanjutkannya ke sekolah yang tak fokus ke masalah itu, hilang hafalan Quran tadi. Waktu wisuda tahfiz, orang tua menangi, hadir semarak, alhamdulillah. Tapi kalau lanjutannya tidak ada, ya, akhirnya hafalan yang banyak tadi, wisuda yang meriah tadi hilang sampai di situ. Maka perlu buat sekolah tingkat pesantren, tingkat sanawiyah. Sama je masalah yang pertama tadi, dan itu lebih ditujukan di kampung-kampung. Karena di sumber permasalahan awak, lembaga pendidikan itu tidak maraton. Pesantren-pesantren itu sekitar Bukit Tinggi, Padang Panjang. Lain dari Bukit Tinggi, Padang Panjang itu pesantren itu tidak begitu banyak dan tidaklah begitu berkualitas atau bagus pengelolaannya. Itu permasalahan awak. Maka awak ingin berharap setiap kecamatan itu harus ada pesantren yang bagus, sekolah agama. Tapi kadang sebuah kabupaten tidak ada sekolah pesantren, tidak ada sekolah agama. Ini saling terkait.
kehadiran ulama di kampung itu tergantungnya di pesantren. Di mana pesantren banyak, sekolah agama banyak, insya Allah di situ banyak buya-buya, banyak ustaz-ustaz. Tapi kalau tidak ada pesantren, tidak ada sekolah, nah, kuranglah buya-buya di situ. Jadi awak harus mempunyai lembaga-lembaga pendidikan agama, SD, kampung-kampung kuat kalau MDA, TPA-nya, kemudian lanjutannya tingkat sanawiyah harus ada pesantren yang awak dirikan. Karena itu yang salah satu mendorong lahirnya ulama-ulama di negara awak. Dan dulu di Minang itu yang terjadi. Hampir tiap-tiap negara itu ada diniyah, ada tawalib, ada perti. Silakan tanya orang tua yang umur 70-an, umur 80-an. Dan di kampung-kampung itu ada pengajian tafsir di musajid-musajid, kaji makna. Dan itu yang mulai hilang di kampung-kampung. Jadi awak perlu memperkuat lembaga-lembaga pendidikan. MDA, pesantren-pesantren, sanawiyah. Kini awak lihat di sebagian kecamatan, SMP ada 2, 3, sampai banyak SMP. Sanawiyah tak ada, pesantren tak ada. Prihatin awak. Pesantren SMP bertambah banyak, pesantren tak ada. Dan itu harus awak usahakan, kau tanggungjawab awak bersama ya. Sampai nanti ke tingkat yang lebih tinggi, perguruan tinggi. Awak harus mendorong anak-anak yang dari sanawiyah, dari pesantren untuk menekuni ilmu agama. Karena banyaknya terjadi, nyolah dari pesantren lah, dari madrasah, pasnya kuliah habis bidang yang dicarinya bidang umum lah. Awak bukan mengatakan salah mengambil bidang umum. Tapi yang awak butuhkan kini untuk mempertahankan Islam di negara awak adalah orang-orang yang paham tentang masalah agama. Awak menceritakan tadi awak butuh sekolah-sekolah agama, bukan berarti SMP, SMA tidak perlu sekolah itu. Tapi untuk mempertahankan agama, untuk melahirkan buya-buya di kampung awak yang akan membina anak kemanakan biswa, dibutuhkan orang-orang yang mengerti juga agama, yang sekolah agama dari awal. Karenanya tetapnya beda ya. Orang yang sekolah agama dari awal, dari pesantren, orang kemudian yang mendalami agama ke lah tua ya. Walaupun itu rancak, tapi yang namanya pondasi naik di jalan, bertambah kemudian akan tetap berbeda ya. Dan untuk perguruan tinggi tadi, termasuk membantu anak-anak awak yang kuliah ke Timur Tengah, ke Mesir. Celiaklah provinsi lain, tak jauh-jauh awak celiak di Riau. Tahun 2000-an reformasi berapa banyak yang mengirim orang ke Timur Tengah, kini lah banyak yang pulang kampung dan menggerakkan dakwah. Orang awak walaupun banyak ke Timur Tengah, tapi yang pulang itu kadang sakit, karena jiwa merantau ku tinggi ya. Karantau madang di hulu berbuah berbunga balun, karantau bujang dahulu di kampung pegunung balun. Lainnya 100-200 orang yang pulang itu 100. Dari 100 yang pulang itu yang kamu habis kau naik turun musaji, yang kamu mengurus surau, mengurus pesantren, mengurus pengajian, alun tentu lo saduanya lah. Jadi awak harus membantu menguatkan lembaga pendidikan mulai dari MDA, pesantren sampai nanti ke perguruan tinggi, mendalami ilmu agama, mendalami tafsir, hadis, fikih, pandai macam kitab. Ko yang awak butuhkan. Yang ketiga yang perlu awak lakukan untuk menguatkan Islam di Minangkabau adalah pengiriman dai ustaz-ustaz ke daerah-daerah. Ko perlu awak lakukan. Karena kalau di kota hampir tiap malam ada orang ceramah banyak ustaz-ustaznya. Ada ustaz tafsir, ada ustaz fikih. Macam-macam lo gaya ustaznya. Lain nama serius, lain nama suka humor, yang bersemangat, takbir. Di kota. Di kampung kadang yang kami ngaji itu tidak ada. Kadang saya tahu itu tidak ada ceramah. Kadang tidak ada yang pandai ceramah. Atau daerah itu pelosok. Maka pemerataan pengiriman dai ke pelosok-pelosok itu harus ada yang melakukan dari masyarakat.
Sebelum kemerdekaan lawak ceritakan bahasa ulama-ulama seperti Syekh Ibrahim Musa Parabek dan ulama-ulama yang lain suka mengunjungi daerah-daerah, dikirim oleh ulama-ulama itu orang-orang yang tamat pesantren, tamat madrasah untuk masuk ke kampung-kampung. Dan itu lawak uraikan dimasuk keemasan kemajuan Islam di Minangkabau. Dah hanya di Sumbar sampai ke luar Sumbar. Seperti pendiri Gontor itu selesai beraja di Padang di Sulawesi Sumatera Utara. Ya, ini Ibrahim Musa Parabek mengirim orang sampai ke tempat Tapanuli berdakwah. Kini pelosok-pelosok di Sumbar kok banyak yang tak tersentuh oleh dakwah, banyak yang tak ada wirid-wirid pengajian-pengajian. Makanya di pelosok-pelosok itu banyak kemaksiatan, narkoba, perceraian, pergaulan bebas. Kalau tak ada yang megah tabligh, tak ada yang megah ceramah. Dan himbauan awak ko, ya tokoh-tokoh masyarakat, ke lembaga-lembaga harus peduli dengan pengiriman dai. Kadang payah ke pelosok tu, pulang dari situ tiba watiwa. Kata orang kampung, bila ustaz katiba oleh ustaz, bila lah kami kada pengajian oleh ustaz. Kadang baca cerita orang kampung, hanyalah dikumpulnya pitih. Ada pitih 200-300 ribu untuk mengundang ustaz. Tapi ustaz yang amuh kasih tu lo kadang tak do. Caranya jauh lah, pelosok. Kadang barangkit kawan sebelum maghrib balik mereka pulang subuh saja. Di daerah-daerah, makanya kini awak banyak macam tentang daerah ya. Kalau di kota mungkin tak terlampau masalah itu. Tapi di daerah-daerah ya, sebulan tak ada pengajian. Kadang Jumat pun ala kadarnya membaca buku, dia buat sabik tadi. Jadi kau ada awak yang bandanga, kau orang-orang donatur, orang yang bapitih. Gunakanlah kekayaan ni untuk mengirim ustaz-ustaz buya-buya ke kampung-kampung untuk tabligh. Makanya hamba pernah menulis, ya berhentilah umrah. Karena orang awak kadang rajin mana umrah. Pergi umrah sekeluarga, ratusan juta, pergi umrah. Umrah itu beribadah, bagus. Semoga diterima oleh Allah. Tapi kebutuhan umat yang lain, kebutuhan agama awak, nasib anak cucu awak besok. Pergi umrah habis berarti 5 juta. Kemudian di kampung tu ada musaji, tak ada orang azan-azan di situ atau azan tiap Jumat. Wak cari orang yang amah mendidik musaji, wak gaji 25 juta tu untuk setahun. 2 juta sebulan. Yakin tak banyak yang amah tu. Tugasnya azan saja musaji itu. Kalau ada anak-anak kan mengaji aja biko. Tapi setidaknya azan jadi imam. Iko lebih bermanfaat daripada wak pulang balik tu ke umrah terus. Sementara kampung orang semakin jauh dari agama. Termasuk haji yang berulang-ulang. Tapi kalau yang rancak pihak banyak haji, acok, umrah, acok, membantu dakwah, menyelamatkan umat ko banyak lah, itu bagus. Itu rancak warna. Tapi kalau ditimbang, tetapnya yang mulia, yang utama itu adalah menyelamatkan Islam. Kau jihad awak membangun agama lah. Kau pelosok Minang banyak yang tak tersentuh dakwah. Tak mau sabitkan nama kampung, khawatir atas singgung orang kampung. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelanjutan tentang kait itu yang tadi, dukungan dari masyarakat ketiga hal di atas. Masyarakat harus mendukung lahirnya para ulama. Berarti masyarakat harus menghormati para ulama. Di mana anak-anak ingin jadi buya, jadi tuanku, sementara di kampungnya buya jadi tuanku itu tidak dihormati orang. Makanya di tengah masyarakat yang menghormati ulama akan banyak lahir ulama. Tapi di tengah masyarakat yang tidak peduli kepada ulama akan sulit lahir seorang ulama. Maka perlu dukungan dari masyarakat. Masyarakat perlu menghormati ulama, membesarkan ulama. Santiang ulama dari luar yang datang ke kampung awak, yang akan menyelamatkan kampung awak, tetap ulama yang ada di kampung awak. Kau harus menjadi perhatian. Terus ada dukungan dari masyarakat terhadap lahirnya ulama. Kau ada program-program dibuat di negara yang orientasi ujung-ujungnya ke situ, perlu dukungan dari awak bersama. Yang kedua, dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan tadi. Guru-guru MDA di pelosok itu harus dibantu.
Masa gaji 300 sebulan, 250 sebulan atau jauh bare, sudahlah murah uang gajinya, banyak lo nambah utang. Itu kondisi di daerah awak. Sementara di kampung awak cari rumah mewah aja, atau mewah aja. Hilangnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi agama itu yang sangat mencebas memprihatinkan awak. Kadang orang mengeluh, Ustaz suruh aja anak kami ke pesantren. Pesantren tu mahal Ustaz. Masuk mau boleh juta, 20 juta. Mahal pesantren Ustaz. Jawapannya, pesantren itu mahal kerana awak tak mendukung, tak membantu pesantren lain. Maka pesantren itu mahal. Sedangkan mahal pesantren yang gaji Ustaz di situ disakiti je baru. Gaji 2 juta, 3 juta. Sebagian pesantren mungkin orang tinggi gajinya. Tapi sebagian pesantren ala kadarnya. Jadi perlu dukungan di awak. Jadi pesantren mahal itu karena tidak ada bantuan dukungan dari masyarakat. Kayak kalau dulu jangankan untuk pesantren, untuk anak-anak sekolah pesantren orang kampung itu membantu. Kalau ada anak siap pulangnya ke rumahnya petang Kamis, dia orang libur di madrasah itu hari Jumat. Lah pulang kampung, ayo besok ke balik singgah ke rumahnya orang. Nah, kebaliknya besok ke Canduang ke Parabe, singgahnya ke rumah petang Jumat. Mau kebalik, ada nama bagi piti, ada nama bagi baris, ada nama bagi samba. Mudah itu dulu dukungan masyarakat ke orang-orang yang diharapkan untuk menjadi buya-buya di kampung. Kini ada ndak do buya di kampung, kadang ndak dosa yang peduli. Di madrasah orang sekolah atau di tempat lain ya sekedar bertanya di mana sekolah. Tak ada penghormatan, tak ada bantuan. Itu di sebagian daerah. Dan itu sulit awak mengembangkan lembaga pendidikan tanpa pitih dan banyak, tanpa dukungan dari masyarakat. Dan itu himbauan kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga tadi dukungan untuk pengiriman da'i. Itulah tersinggungnya tadi. Kira-kira ustaz-ustaz buya-buya yang banyak di kota-kota tu untuk apa ya, kampung-kampung ceramah supaya orang kampung satu lo mendengar ceramah kalau bisa rutin lo sekali sebulan bahas tafsir, bahas hadis. Nah, boleh kalau dibuka tanya jawab banyak yang ceritanya orang di kampung ke buya-buya tu. Walaupun kinilah banyak ceramah di YouTube, ceramah di TV. Yang peduli je ceramah di YouTube tu orang yang lah insaf, orang yang lah sadar. Tapi orang di kampung yang tak ada waktu untuk itu, yang sibuk juga kerajo, tak ada yang mendengar ceramah, tidak channel-channel dakwah, TV dakwah, tak ada waktu untuk itu. Begitu juga ada tabligh akbar diundang ke kota awak, hadir orang sekian ribu, tapi itu tidak sampai separuh orang di kampung yang hadir, tidak sampai 1/10 saya belum tentu hadir lain. Itu sibuk ke parak, sawah, ke ladang, yang hadir itu orang-orang yang lah sadar. Dan tadi wak sebutkan pemerataan. Kalau orang yang lah sadar, lah insaf, lah tobat, mungkin kerajaan dengan ceramah seterus, ceramah Abdul Samad, Hidayat, Sabit Pasalamah, dengan ceramah pagi, siang, malam. Yang lain-lain, yang sibuk di parak, di sawah, di ladang, yang sibuk sampai kerajo, terima? Tentu tidak ada yang peduli. Awaklah yang harus memberikan dukungan selaku anggota masyarakat. Kulah cara menyelamatkan Minangkabau. Sanak sedang pandangan rahimakumullah. Kira-kira itulah yang harus awak lakukan agar di masa yang akan datang di setiap kampung itu ada buyanya. Di setiap musaji itu ada ulamanya yang memang memperhatikan bah pengelolaan musaji. Ya, di sebagian daerah kadang yang ngurus musaji itu ya orang-orang kayu. Itu orang-orang penduduk asli di kampung tu. Tak ada buya di kampung yang mengawasi kegiatan ibadah, yang mengarati je fikih, zakat. Akhirnya pitih anak yatim diwakaf sampu saja di musaji. Kadang bantuan-bantuan yang nak jalan sumbernya saling membantu musaji diterima saja orang. Kadang musaji rancak je baru, WC-nya rancak je baru. Lah ditukar saja yang elok. Hasil musyawarah. Ya, kalau yang musyawarah tu orang tak tahu juga agama, itulah hasilnya. Pemanya bulan puasa, kini mungkin orang tak tarikh masjid, tak banyak kita masuk.
Tapi kalau ramiran di musaji banyak piti infak, piti wakaf, yang kawak buik lain. Yang terbayang membangun fisik musaji saja. Kadang mesti rancak wakaf orang elok perlu ditukar. Kalau tak ada pertimbangan seorang yang alim, tak ada buya di musaji itu lain. Kadang masalah-masalah yang berdasarkan hukum agama yang harus balik ke kitab, tapi kadang balik ke musyawarah. Kau bahaya. Manuka-nuka, memuta-muta, piti wakaf, memuta-muta, piti anak yatim berdasarkan musyawarah di mufakat. Tak bisa je musyawarah mufakat. Kau harus buka kitab, baca lihat kaji. Maka awak pahami, saji itu kadang dari tahun ke tahun tak ada proyek dakwah, tak ada pertambahan jamaah. Kadang yang diumumkan pengurus tiap Jumaat pitih masuk, pitih keluar, pitih masuk, pitih keluar. Sekali ingin luak yang diumumkan pengurus itu pertambahan jamaah. Sebulan ke bara bertambah urang sembahyang saji awak. Lai tambah rami orang mendengar pengajian. Itu baru musaji yang awak inginkan. Lalu hubungan orang sekitar musajid yang musaji. Makanya musaji yang mewah sedangkan mentara masyarakat sekitarnya adalah miskin itu menjadi celaan sepanjang sejarah. Banyak kata-kata ulama tentang itu. Dan masyarakat awak kalau untuk kamu musaji kau banyak yang muah bantu. Tapi kalau untuk pendidikan itu kurang muah bantu. Keramik musaji sekitar 7 juta banyak muah bantu. Tapi gaji guru ngaji 300,000 kadang payah. Kadang sebagian musaji ada ustaz amu ceramah transportnya lagi terlampau seketik. Akhirnya ustaz tu Malaysia pergi lepai ke masjid yang gadang. Ya ustaz tu kerana kebutuhannya nya berkeluarga lo ndak lo salahnya. Karena nya ndak lo diangkat menjadi ustaz di situ. Kun sebagian musaji ya, sebagian musaji ndak lo sado musaji. Tapi kalau musaji di kampung-kampung memang awak harus di kota awak yang mampu yang harus mengadangkan, tak bisalah berharap banyak ke orang-orang di kampung. Jadi masjid itu kalaulah megah, tak usah diterima wakaf. Terimalah infak, sedekah untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan jamaah, untuk menghidupkan pengajian, untuk membantu orang-orang miskin sekitar musaji. Itu yang harus diterima. Karena kalau terlampau banyak wakaf pengana itu manuka wakafnya lain. Nuka WC, nuka keramik, nuka karpet, kalau pitih lah banyak. Tak ada program dakwah musaji. Ya, makanya saya sekali perlu ada pengurus musaji terdepan pembinaan. Ya. Tapi sayang sebagian Pemda kadang mengeluh. Diundang di Departemen Agama, diundang di Bupati pengurus musaji, yang ketuanya tidak pernah hadir, yang disuruhnya garin ke garin taruis. Awak tidak merendahkan garin, tapi alah dayonya tidak bisa mengambil kebijakan. Tahun kini dia adakan pembekalan pengurus musaji, nanti ya petugas kebersihan musaji ya. Tapi misal diundang lah balik atau bulan misal diundang lah balik. Yang tiba itu je orangnya. Yang pengambil kebijakan musaji. Di siko kadang musaji awak tu tidak maksimal fungsinya. Nyo megah mewah. Ragonya miliaran. Tapi manfaat umat tidak sampai sangat rendah. Ya. Jadi sana sidang pandangan rahimakumullah. Jadi masa depan Islam di Minangkabau tagantuang kau sawawa itu jawabannya. Tagantuang ke kesadaran orang Minang. Lai sadar orang Minang mulai dari orang paling bawah sampai apa-apa yang orang pejabat di atas. Lai sadarnya bahawa ulama itu kurang di kampung-kampung. Nah, kalau lai semua menyadari akan ada solusi sudah tu. Yang kedua, untuk masa depan Islam di Minangkabau tergantung juga lembaga-lembaga pendidikan agamanya. TPA yang ada di sudut-sudut negari di kampung-kampung, bala pesantren-pesantren itu merata dan di seluruh Sumatera Barat. Jangan sampai di kabupaten itu tidak ada pesantren. Itu tugas awak menguatkan lembaga-lembaga pendidikan sekaligus pemerataan. Buatlah pesantren di pelosok-pelosok negari. Yang ketiga, mengirim buya-buya ustaz-ustaz untuk ceramah ke kampung-kampung ni kau perlu. Masa di kampung tu hanya sekali setahun Isra Mi'raj, Maulid Nabi, sekedar itu saja masyarakat dapat pencerahannya. Masyarakat itu kadang haus, antusias. Kadang datang ke sebuah pelosok itu siang hari, hari-hari pasar, tapi amuh orang hadir ke musaji, jarang ada pengajian.
Amai-amai yang pulang belanja di pasar tu hanya di balinya karambi ikan yang dibeli di pasar dibawa kalau masjid disusunnya di belakang masjid hidangannya wak ceramah. Sentuh hati. Tu haus orang. Maka awak perlu pakah dari musaji. Musaji yang banyak pitihnya kirim ustaz masjid sekitarnya, masjid kampung-kampung. Atau lembaga-lembaga keislaman yang ada atau sekolah-sekolah kumpulan dana itu untuk pengiriman dai ke pelosok dari sekolah-sekolah supaya berajar lo ceramah, berajar lo terjun tengah-tengah masyarakat. Dan yang sangat perlu bana adalah dukungan masyarakat terhadap program-program tadi. Dilahirkan ulama tanpa dukungan masyarakat tidak akan mungkin. Memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai dari MDA, pesantren sampai perguruan tinggi tanpa ada dukungan masyarakat, ia sangat baik. Begitu juga pemerataan dakwah, pengiriman dai untuk bertabligh ke daerah-daerah pelosok Sumatera Barat, pelosok Minangkabau, juga harus didukung oleh masyarakat. Jadilah saatnya awak kini memperhatikan kondisi Islam di kampung awak. Jangan awak hanya memikirkan Islam awak surang, bawa kecepek masuk surga, bawa keluarga awak, jangan sampai di situ. Tapi sampai di mata menjawab awak ke kondisi Islam di tengah-tengah masyarakat. Banak cucu awak nanti. Nabi Ibrahim yang selalu awak sabut-sabut setiap sembahyang, setiap salawat. Kama salai ta'ala Ibrahim, kama barak ta'ala Ibrahim. Manga Ibrahim yang awak sabut-sabut. Salah satu hikmah dari itu, kelebihan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sangat peduli ke anak cucunya. Nabi yang dan Rasul yang sangat peduli juga generasi penerus. Itu kelebihan Ibrahim. Doanya orang kampungnya agar kayu. Permohonnya kepada Allah agar lahir juga seorang Rasul di kampungnya. Berdoanya kepada Allah ya, tentang keluarganya. Itu diceritakan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang harus awak lakukan agar Minangkabau tidak sekedar tidak tinggal nama, tinggal cerita, hanya dulu gudang ulama, gudang ilmu pengetahuan. Itulah yang harus awak usahakan agar ABS, SBK dan bahasa di syarak-syarak bahasa di kitabullah terlaksana di tengah-tengah masyarakat. Risikolah awak buktikan pantun yang sangat terkenal ya. Kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan di bawah nak orang kasarwa-suana di pangku kemanakan di bimbiang orang kampuang dipatenggangkan tenggang kampuang jan binaso ya, binaso dunia akhirat tenggang kampuang itu. Kalau ndak do buya, ndak do angku, ndak do orang kazan di situ, ndak do yang keceramah, berarti kena rako binaso kampuang. Kau cara menenggang kampuang. Peduli awak di kondisi kampuang baik masalah dunia, masalah akhirat. Ya, kalau di kampung awak azan hanya hari Jumat saja, akan payah. Atau bertahun-tahun tak ada pengajian. Kampung awak tak ada nambuya, tak ada ustaz, tak ada sekolah agama. Jadi ya kampung tu besok. Jadi hadirin rahimakumullah, dosana pandangan sadonya. Marilah awak sama-sama peduli dengan kondisi kampung awak. Awak yang hidup kini bertanggungjawab dengan kondisi Islam di kampung awak. Dan bertanggungjawab untuk generasi yang akan datang. Bahawa Islam akan datang di Minangkabau tergantung kau sau awak bersama. Tergantung kesadaran awak bersama. Kalau tidak awak yang mempeloi kampung awak, tak mungkin orang lain akan datang memperbaikinya. Awak cukupkan sampai di siko. Billahi taufiq wal hidayah.